semuanya, perkenalkan nama saya Ryan Febriano dari kelas 2110. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini atau dalam video ini saya akan membahas tentang salah satu gangguan kesehatan mental, yaitu toxic positivity. Sebelum masuk ke pembahasan, mungkin kesehatan mental ini sangat penting bagi kita karena mungkin dari 1/10 orang tiap tahunnya pasti ada yang mengalami kesehatan mental ini. Kalau kita lihat di Indonesia, kesehatan mental ini mungkin masih dianggap sepele. Misalkan ada orang yang mengalami depresi, malahan dia akan dibilang kurang iman atau dia lemah, tidak memperkuat imannya. Bahkan ada sampai disuruh rukiah. Terus misalkan kalau kita ada mendengar soal berita tentang bunuh diri, wah mungkin orang itu akan habis dicaci, dikomentarin yang enggak, dibilangin yang diomongin macam-macam. Padahal dengan dia bunuh diri itu sebenarnya kita udah ada rasa empati nggak sih? Bagaimana cara dia menanggung beban semasa dia hidup. Namun pada saat ini mungkin masyarakat Indonesia masih terbelenggu atau masih terikat ke dalam yang namanya toxic positivity. Toxic positivity ini sendiri adalah suatu kondisi di mana hal-hal yang dianggap positif bisa menjadi racun untuk seseorang karena setiap orang berusaha untuk selalu berpikir positif pada setiap kondisi apapun dan menghindari semua hal yang bersifat negatif. Sebenarnya hal ini juga bisa menjadi racun karena dengan berusaha menolak energi negatif, kita hanya akan memperparah keadaan saat itu juga. Toxic positivity ini terjadi atau disebabkan oleh adanya apresiasi positif dari orang lain tanpa ada stimulus dari diri kita sendiri. Misalkan kalian mungkin pernah mengalami hal ini di mana kalian curhat kepada teman kalian, lalu teman kalian mungkin akan memberikan feedback seperti sabar ya, coba lebih positif aja, lebih bersyukur, masih ada kok orang yang lebih parah dari lu, coba deh lebih husnuzon lagi. Atau mungkin kita yang berada di posisi lagi mendengarkan cerita teman kita malah menyuruhnya untuk mengubur dalam perasaan dan emosi negatif dia ketika teman kita sedang berada dalam masalah. Sebaiknya kita bisa mengganti respon kita tersebut dengan berbicara kalimat yang lebih baik, seperti wajar aja kok kalau kita punya masalah, coba sini cerita ada masalah apa, nangis aja nggak apa-apa, semua orang berhak kok, ada waktunya juga kok buat nangis, coba tenangin dulu diri kamu, kasih kasih waktu buat diri kamu, me time dulu. Kira-kira ada yang bisa aku bantu nggak? Aku paham kok apa yang kamu rasain, jadi coba kamu tenangin dulu diri kamu. Nah, dengan kalimat seperti itu sebenarnya itu lebih baik dan menenangkan ketimbang membuat semuanya terlihat lebih baik-baik saja, padahal aslinya membuat tekanan pada mental. Memang besar di lingkungan yang kebanyakan masyarakatnya selalu bilang bahwa perasaan negatif itu buruk dan perasaan positif itu baik, itu tidaklah mudah. Energi positif dan energi negatif ini sebenarnya setara sama baiknya. Orang yang mempunyai energi positif tidak selalu baik-baik saja. Pada hakikatnya tidak ada emosi positif, tidak ada emosi negatif. Adanya yang membuat kita nyaman dan tidak nyaman. Tetapi yang membuat kita nyaman itu tidak selalu tentang positif, dan yang membuat kita tidak nyaman itu tidak harus tentang yang negatif. Jadi fungsi dan perannya sama-sama untuk diri kita sendiri. Sebenarnya perasaan manusia itu tidak bisa kita kategorikan dengan mudah. Perasaan-perasaan negatif yang kita rasakan itu ternyata tidak selamanya buruk. Malah dengan kita jujur pada diri kita sendiri atas apa yang kita rasakan, entah itu marah, sedih, kecewa, itu semua bisa membuat kita lebih tahu bagaimana caranya untuk merespon perasaan kita semua dan merespon keadaan saat itu. Dengan kita lebih jujur pada diri kita sendiri, kita jadi lebih tahu bantuan apa yang harus kita butuhkan untuk menjaga kesehatan mental kita terhadap perasaan kita sendiri. Dengan berpura-pura bahagia terus, berpura-pura positif terus, itu malah membuat kita menjadi tertekan, dan yang paling penting masalah kita tidak akan selesai, malah bisa memperparah keadaan. Karena setiap kita dihadapkan pada masalah, kita terus merasakan perasaan-perasaan negatif ini. Lalu semua itu kita kubur
dalam-dalam karena katanya kita tidak boleh negatif dan harus selalu positif. Terus lama-kelamaan ini bisa meledak. Sebenarnya dengan mengakui, memvalidasi, dan memperhatikan emosi kita terhadap diri kita sendiri, sebenarnya itu adalah tindakan paling baik dan tindakan paling bagus untuk merubah bagaimana kehidupan kita untuk kedepannya. Demi menjaga kesehatan mental kita, kita perlu menghindari yang namanya toxic positivity ini dengan melakukan cara-cara seperti berikut. Yang pertama, menerima setiap emosi yang sedang kita rasakan. Mungkin ini terdengar sepele, namun ini juga butuh keberanian loh. Menerima setiap emosi yang muncul bukan untuk terlihat kamu menjadi lemah, tapi justru bisa membuat kamu akan lebih cepat tenang daripada harus membawahi perasaan kamu sendiri yang nantinya akan terus dibayang-bayangi. Apakah kamu mau terus dibayang-bayangi oleh masalah kamu sendiri? Yang kedua, self-compassion, yaitu memberikan pemahaman kepada diri kita sendiri ketika kita sedang mengalami masalah, penderitaan, atau masalah yang besar dengan tidak menghakimi kekurangan kita. Wajar aja kok kita mengalami kesalahan. Dengan kesalahan tersebut, kita akan bisa menjadi lebih maju untuk kedepannya. Sedikit demi sedikit aja, lama-lama kita juga akan bisa menjadikan itu sebuah kebiasaan kok. Yang ketiga, menyadari bahwa kehidupan tidak selalu tentang kebahagiaan. Mungkin kamu bisa melihat di sosial media orang yang memposting kebahagiaan kehidupannya. Kamu juga harus menyadari bahwa kehidupan tidak harus selalu bahagia. Dengan memiliki emosi yang negatif bukan sesuatu hal yang memalukan. Mungkin orang yang memposting kebahagiaan di sosial media, melainkan dia tidak memposting kesedihan dia tersebut di sosial media. Untuk menghindari hal tersebut, ada baiknya kamu mengurangi porsi untuk melihat sosial media dan kamu harus lebih fokus terhadap kehidupan kamu yang lebih nyata. Yang keempat, mungkin kamu bisa menuliskan perasaan kamu pada sebuah buku diary agar kamu bisa terhindar dari komentar-komentar orang dan bisa membuat harimu menjadi lebih baik. Baiklah, mulai sekarang jika kita kesal, terus merasa kecewa dengan keadaan atau seseorang, dan kita merasa sedih, itu bukanlah hal yang buruk. Itu semua normal. Dengan mempunyai energi yang negatif, itu tidak membuat kita menjadi orang yang negatif. Mungkin segitu pembahasan saya tentang toxic positivity. Dan kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.